Bab 5. Teori pengetahuan. Teori pengetahuan, atau yang secara teknis juga dikenal sebagai epistemologi, adalah salah satu cabang filsafat yang fokus pada serangkaian pertanyaan khusus seputar pengetahuan manusia. Pertanyaan yang tipikal dalam cabang ini adalah, dari mana kita tahu bahwa kita tahu? Apa batasan untuk pengetahuan? Apa itu kebenaran dan standar apa yang ada untuk menentukan kebenaran dan lawannya, yaitu kekeliruan? Apa peran bahasa dalam pengetahuan manusia? Dan seterusnya. Aliran Epikureanisme memiliki teori yang cukup berkembang sebagai hasil persaingan dan sangkalan mereka atas aliran pemikiran lain seperti Plato, skeptisisme, dan para pecinta mitologi atau pengikut agama tradisional populer lainnya. Teori ini dicetuskan satu persatu dan tidak dalam bentuk yang utuh dalam semua karya Epikureanisme yang tersisa, sehingga ini harus disusun dari sumber dan berkas apapun yang masih ada. Aliran Epikureanisme seringkali dituduh berpandangan dogmatis oleh pesaing dan simpatisannya, dan dalam epistemologi merekalah karakter tersebut terlihat amat jelas. Meski dogmatisme secara filosofis tidak dapat dibenarkan, setidaknya untuk kasus ini keberadaannya memiliki alasan sejarah yang kuat. Aliran Epikureanisme mencemaskan seluruh dasar pengetahuan akan alam dirusak oleh tren kala itu. Yang pertama oleh aliran Plato, yang mengganti fokusnya dari fenomena alam dan dinamika kehidupan secara keseluruhan ke dunia transendental objek-objek ideal yang disebut bentuk. Maksudnya, kepohonan, kekucingan, triangularitas, keadilan pada hakikatnya, dan sebagainya. Dan bagi Epikuros, keberadaan dunia itu mustahil, dalam arti kontradiktif dengan kenyataan empirisnya. Yang kedua oleh aliran skeptisisme, yang mengkritik pengetahuan sensoris dengan tajam dan menjatuhkan, sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya. Dan yang ketiga oleh reaksi kaum agama populer dan ilmu gaib, yang jumlahnya banyak dan meningkat selama periode Helenistik. Pandangan Epikureanisme yang menentang semua kecenderungan tersebut dilakukan bukan demi ilmu pengetahuan dan kesadaran manusia semata, tapi juga demi kebahagiaan manusia, demi keyakinan mereka bahwa jika manusia tahu bentuk sejati dari realitas atau dalam kasus ini bentuknya fisik dan materi, maka kemungkinan mereka bahagia lebih besar dari bersedih. Karena itu, kebahagiaan dan kehidupan yang bahagia mengharuskan kita tahu dan tahu cara untuk tahu. Pertama, tujuan pengetahuan. Tujuan dari seluruh jenis pengetahuan, baik yang bersifat metafisika dan ilmiah, adalah mencapai sesuatu yang disebut Epikuros sebagai atarasia, kebebasan dari rasa takut dan kegelisahan, singkatnya, kedamaian pikiran. Jika tujuan ini terasa aneh bagi kita, patut kita ingat bahwa masa Helenistik adalah masa yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian, sehingga Epikureanisme menciptakan filsafat yang secara spesifik bertujuan menyelamatkan, sebuah cara positif untuk menjauh dari situasi sosial dan politik yang tidak menyenangkan. Jadi amat krusial bagi penganut Epikureanisme untuk meniru kedamaian sempurna dan kemerdekaan dari entitas yang didewakan, yaitu entitas yang sebenarnya adalah proyeksi psikologi sosok yang mereka dambakan. Demi mencapai tujuan tersebut, aliran Epikureanisme harus memiliki pengetahuan ilmiah yang sepenuhnya terbebas dari tahayul dan pengaruh agama, terutama pengetahuan tentang cara kerja alam dan fenomena langit. Benda-benda langit amat dijunjung tinggi sebagai entitas gaib dan dianggap memiliki kekuatan tak berbatas yang mempengaruhi nasib baik atau buruk manusia. Dan keyakinan semacam itu hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan massal. Dengan begitu, menetralisir sumber-sumber kegelisahan dan ketidakbahagiaan tersebut dengan pengetahuan adalah tujuan utama
humanitarianisme, aliran epikureanisme. Perhatikan pernyataan-pernyataan tipikal sebagai berikut ini. Pertama-tama, kita harus berasumsi bahwa mengkaji fenomena benda langit tidak menghasilkan apa-apa selain ketenangan jiwa dan kemerdekaan diri, entah itu dari segi ilmu itu sendiri atau konteks lainnya. Sebagaimana bidang ilmu lainnya, lalu kita harus memegang teguh prinsip bahwa ilmu alam yang bisa menentukan secara pasti fenomena penting dan kebahagiaan kita dapat diperoleh jika kita memiliki pengetahuan kausal tentang benda-benda langit. Maksudnya, kita harus memahami hukum kausal benda langit dan semua wawasan keilmuan lain yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia. Kedua, empirisme Epikuros. Epikuros dan Lucretius berpendapat bahwa ide-ide yang terkumpul dalam benak kita diperoleh dari pengalaman dan bukan dugaan tak berdasar. Mereka juga berpandangan bahwa benar atau salahnya penilaian dan keyakinan kita bergantung kepada korespondensi keduanya dengan sensasi, perasaan, dan konsepsi kita secara keseluruhan. Melabeli ahli empiris kepada kedua pemikir tersebut tampaknya dapat dimaklumi, meski dari segi teknis itu dipertanyakan. Bukan berarti ini merupakan penyangkalan bahwa mereka memberi contoh yang baik dalam penggunaan metode rasionalisme komplementer logika deduktif dalam menciptakan beberapa prinsip dasar mereka, seperti keberadaan atom, ruang tak terhingga, dan dunia tak terhingga. Ruang dan dunia yang tak terhingga bersifat tidak terlihat. Maksudnya adalah kebenaran tidak terbuka untuk investigasi atau konfirmasi empiris. Inti empiris dari epikureanisme muncul secara kelas dalam kategori atau uji kebenaran, yang jumlahnya 3 atau 4, tergantung apakah beberapa atau semua yang disebutkan dalam berbagai karya tulis. Sebagai contohnya, ada tulisan dalam surat untuk Herodotus yang menyatakan bahwa kita harus menyesuaikan penilaian kita dengan sensasi kita, atau terutama persepsi langsung, yaitu persepsi pikiran atau persepsi organ, perasa apa saja. Dan juga menyesuaikannya dengan perasaan kesenangan dan derita, agar kita memiliki medium untuk menginterpretasikan kepastian yang menanti atau masalah yang melibatkan benda tak terlihat. Di sini hanya 3 metode uji yang disebutkan: sensasi, persepsi langsung pikiran, dan perasaan. Mari kita diskusikan semuanya dan menambahkan metode uji yang keempat dari sumber lain. Sensasi. Semua data indera bersifat apa adanya, mutlak, dan dipancarkan secara mekanis kepada kita oleh pencitraan atom dari dunia luar. Data indera mungkin tertutupi oleh interpretasi yang salah kaprah dan dapat berujung menjadi opini yang keliru. Tapi dia benar jika dikonfirmasi dengan inspeksi seksama atau jika tidak ada kontradiksinya. Tidak ada yang lebih mendasar atau tak terbantahkan dari kesaksian indera, dan lebih jauh lagi seluruh superstruktur akal bergantung kepadanya. Apa yang lebih valid daripada sensasi? Apakah nalar yang berasal dari sensasi yang palsu mampu membantai indera, sementara ini sepenuhnya berasal dari indera? Jika tidak benar, maka semua penalaran menjadi keliru. Yang terpenting dari sudut pandang aliran epikureanisme, kesehatan spiritual kita bergantung pada penerimaan kita akan indera dan kesaksiannya. Jika seseorang melawan bukti nyata dari inderanya, maka dia tak akan pernah merasakan ketenangan sejati. Dengan kata lain, seorang yang meragukan inderanya akan kehilangan kontak dengan realitas dunia di sekitarnya. Seperti para penganut aliran skeptisisme dan terisolasi serta tidak tenang secara psikologis, atau dia akan terperangkap dalam penjelasan teologis yang alih-alih meredakan kegelisahan, justru memicunya, sebagaimana yang dialami para penganut agama. Persepsi langsung pikiran.
Berikut ini adalah super sensasi yang tidak berasal dari organ-organ indera biasa, melainkan dihasilkan oleh atom pikiran dengan cara pencitraan langsung dari ruang. Secara keseluruhan, super sensasi terbagi menjadi dua jenis, dan keduanya memiliki validitas atau nilai kebenaran yang sama dengan sensasi biasa. Yang pertama, imaji yang melayang bebas memasuki pikiran secara tunggal atau dengan kombinasi kala kita terlelap dan menghasilkan pengalaman menakjubkan yang kita sebut mimpi. Namun semua visi tersebut nyata karena semuanya disebabkan secara atom. Jika kita membiarkan keberadaan dan perpaduan beberapa lapisan atom tertentu, maka takkan ada skeptisisme muncul mengenai kebenaran mimpi. Yang kedua, para dewa memang ada, karena pengetahuan kita akan mereka adalah persepsi yang jelas dan nyata. Alih-alih menjadi seorang ateis yang materialistis, Epikuros menerima para dewa Yunani dalam wujud yang diromantisasi. Dia pun menyatakan bahwa konsepsi mereka sebagai entitas yang tak terhancurkan dan terberkati, bersifat universal untuk umat manusia. Bagaimana memastikan kebenaran dari universalitas konsepsi ini? Manusia pernah melihat para dewa dalam imaji mimpi mereka. Tapi jika tidak demikian, maka imaji para dewa disalurkan dari ruang antar bintang langsung ke pikiran manusia. Manusia yang sudah tua dalam tidurnya atau kala terjaga biasanya melihat wajah dan tubuh para dewa dalam ukuran yang luar biasa besar. Dari perwujudan tersebut mereka merasakan sensasi karena para dewa yang mereka lihat menggerakkan tubuh dan mengucapkan sabda yang sesuai dengan kekuasaan dan kekuatan mereka. Manusia juga membuat para dewa abadi karena keberadaan mereka termanifestasikan dan tidak berubah. Terlebih lagi, manusia yakin bahwa entitas yang memiliki kekuatan dahsyat tidak akan bisa tumbang oleh sembarang kekuatan. Manusia pun menganggap mereka terberkati karena tidak ternodai ketakutan akan kematian, dan dalam tidur mereka melihat para dewa tersebut menciptakan keajaiban dan tidak terhambat oleh rintangan yang ada. Perasaan. Perasaan adalah kriteria kebenaran yang definitif, terutama dalam ranah kehidupan yang bajik. Meski ini pun bisa diterapkan ke ranah lainnya. Secara umum, tindakan yang menciptakan kebahagiaan yang mengalahkan derita untuk jangka waktu yang lama atau menetralisasi derita dan menciptakan kondisi yang stabil secara psikologis dan ketenangan spiritual, maka tindakan itu bersifat bajik dan benar. Prinsip ini memiliki penerapan yang amat luas dalam ribuan contoh kasus, dalam kehidupan pribadi dan kehidupan dengan hubungan antar sesama. Dua contoh yang bisa dijadikan gambarannya adalah yang pertama, kenikmatan seks dalam kehidupan pernikahan versus seks dalam perselingkuhan. Yang kedua, berhenti dari pekerjaan sibuk di kota yang membayar $20.000 per tahun demi pekerjaan di desa yang lebih tenang dengan bayaran $10.000. Kasus kedua biasanya tidak akan dianggap sebagai tindakan bajik sama sekali, setidaknya oleh masyarakat kita. Namun menurut standar Epikurianisme itu merupakan contoh tindakan bajik karena kodrat perasaan mendorong kita untuk menghindari penderitaan dan mencari kenikmatan atau setidaknya kenyamanan yang wajar. Tindakan yang lebih banyak menghasilkan derita dibandingkan kenikmatan dalam jangka panjang dianggap sebagai tindakan yang salah atau buruk. Sebagai contohnya, berlebihan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, makan, minum, seks, bersosialisasi, mengejar status, dan seterusnya. Sebagai ahli empiris kebajikan, Epikuros merasa bahwa perasaan kita adalah pedoman yang lebih meyakinkan dan otoritatif untuk kehidupan yang bahagia daripada pepatah abstrak, doktrin verbal, atau bahkan penalaran itu sendiri. Karena itulah dia mendasarkan etikanya kepada alam, bukan pada kebiasaan atau pada nalar. Konsepsi umum atau universal seperti kuda, sapi, manusia, dan lainnya adalah kriteria umum kebenaran. Karena semua konsepsi itu adalah hasil saringan atau sisa dari pengalaman indera yang berulang.
terutama dalam makna aslinya. Tanpa konsepsi umum ini atau konsep paket, tidak mungkin ada urutan pengalaman, proses pembelajaran atau pendidikan, dan tidak akan ada penyelidikan sains kepada alam. Pada abad kedua sebelum Masehi, seorang ahli biografi Yunani, Diogenes Laertius, menulis buku Life of Epicurus atau Hidup Epikuros, dengan pernyataan menarik mengenai konsepsi umum kita di dalamnya. Dalam kutipan lanjutannya, ia memberikan pernyataan primitif mengenai karya tulis yang dijelaskan dengan amat detail berabad-abad kemudian oleh John Locke dalam esainya yang berjudul Esai Mengenai Pemahaman Manusia, 1690. Seluruh ide yang berasal dari sensasi melalui proses kebetulan, analogi, kemiripan, dan kombinasi dengan refleksi yang juga turut berperan. Tidak ada contoh yang diberikan, tapi Locke dengan senang hati menyiapkannya. Kemiripan yang dimaksud kemungkinan berperan dalam ide kesatuan yang dihasilkan ketika pikiran membandingkan beragam objek berbeda yang dialami satu persatu sebagai satu kesatuan. Dengan kombinasi, kita mendapatkan ide keindahan yang menurut Locke terdiri dari beberapa komposisi warna dan angka tertentu yang menimbulkan kepuasan bagi yang memandang. Lalu refleksi atau nalar menghasilkan ide kekuatan. Saat kita merefleksikan kemampuan kita sendiri untuk menggerakkan bagian tubuh dan merenungi efek benda-benda fisik kepada satu sama lain. Kutipan kedua lebih informatif dan menggambarkan penggunaan konsep ketika kita ingin menentukan kebenaran dari satu hal. Konsep yang dimaksud oleh penganut Epikureanisme adalah pemahaman opini yang tepat. Sebuah pemikiran atau ide universal yang ditanamkan dalam pikiran. Dengan kata lain, mengingat sesuatu dengan sering akan memberikan sensasi dari dunia luar. Sebagai contohnya, perhatikan kalimat X adalah seorang pria. Setelah pria diucapkan, yang langsung terpikir oleh kita adalah manusia tipikal yang sesuai konsep bentukan data indera anteseden. Dengan demikian, makna asli dari sebuah kata sudah jelas dan merupakan bukti nyata kebenaran. Lebih jauh lagi, kita tidak bisa menyelidiki yang ingin kita selidiki jika kita tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Sebagai contohnya, pertanyaan, benda di kejauhan itu kuda atau sapi? Menyiratkan bahwa manusia harus memiliki wawasan konsepsi mengenai wujud kuda atau wujud sapi. Kita tidak bisa menamai apapun tanpa mempelajari wujudnya terlebih dahulu melalui konsep. Karena itulah konsep adalah bukti jelas dan nyata dari kebenaran. Yang ketiga, prinsip non-kontradiksi. Kita sudah memahami bahwa penilaian atau keyakinan nyata adanya jika dikonfirmasi dengan satu atau lebih kriteria yang telah dibahas sebelumnya. Aspek negatif dari prinsip ini juga amat penting dalam teori pengetahuan Epikureanisme. Jika bisa memastikan kebenaran penilaian dengan positif, maka penilaian tersebut tetap benar jika tidak disangkal oleh apapun dalam pengalaman kita. Kalimat yang abstrak ini memungkinkan para penganut Epikureanisme untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan atau tapi tidak ilmiah bagi kita tentang benda tak terlihat. Maksudnya, dalam hal ini adalah fenomena atom yang terletak di bawah jangkauan indera dan fenomena langit yang terlalu jauh untuk diamati dari dekat. Contoh untuk tiap kategori tersebut akan digambarkan melalui prinsip sebagai berikut. Tidak mungkin bahwa pelepasan atom atau maksudnya lapisan atom dihasilkan dalam lingkungan yang terdiri dari banyak benda. Tidak mungkin juga lingkungan yang ideal untuk menghasilkan lapisan kosong dan tipis ini ada. Demikian pula dengan mustahilnya emanasi untuk mempertahankan posisi dan struktur yang dimiliki partikel dalam raga eksternal yang padat. Perhatikan penekanan negatif dalam kutipan berikut. Tidak mungkin bahwa atau demikian pula, dengan kata lain, tak sedikit pun pengalaman kita yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan itu. Dengan demikian, itu bisa diasumsikan benar secara dogmatis. Terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya mungkin dikarenakan padam atau menyalanya api mereka.
karena tak sedikit pun pengalaman indera kita yang bertentangan dengan hipotesis itu. Atau efek tersebut mungkin disebabkan munculnya benda-benda dari satu titik di bumi dan posisinya di depan mereka, karena tak sedikit pun pengalaman indera kita bertentangan dengan itu. Ada dua penjelasan untuk terbit dan terbenam, keduanya bernilai dan memiliki kebenaran yang sama, karena keduanya tidak tersangkal oleh pengalaman indera kita. Sebaliknya, kita pernah melihat api padam karena kurang bahan bakar, dan cahaya meredam atau bahkan hilang karena terhalang suatu benda. Keterbukaan terhadap segala penjelasan yang tidak tersangkal oleh data empiris merupakan cacat serius dalam ilmu aliran epikureanisme, dan itu menjadikan teori kausalitas alam mereka tidak berarti secara praktis, seperti berikut ini. Mahasiswa harus memperhatikan seksama kesamaan prinsip non-kontradiksi dengan cacat et ignorantiam atau ketidaktahuan dalam logika yang berpegang kuat bahwa sesuatu bisa menjadi benar jika tidak terbukti salah. Sebagai contohnya, secara logika, pernyataan Tuhan itu ada tidak bisa benar sepenuhnya karena tidak bisa dibuktikan kekeliruannya. Dengan logika yang sama, kita tak bisa menyimpulkan bahwa terbenamnya matahari disebabkan oleh padamnya api benda tersebut untuk sementara waktu, hanya karena penjelasan ini tidak terbantahkan oleh apapun oleh wawasan pengalaman kita di bumi. Kedua kasus itu tidak memiliki bukti pasti yang menentang atau yang mendukungnya. Penganut epikureanisme lebih meyakinkan ketika mengecualikan penjelasan yang bertentangan dengan pengalaman kita. Artinya secara pasti disangkal oleh kejadian serupa di bumi. Dengan demikian, Epikuros dan Lucretius mengecualikan pertumbuhan tiada batas atau ekspansi dunia dengan dasar bahwa hal tersebut terpatahkan oleh pertumbuhan terbatas organisme yang bisa kita amati. Yang keempat, penggunaan analogi sebagai penentu kesimpulan ilmiah. Prinsip non-kontradiksi membuat aliran epikureanisme sulit menjelaskan benda tak terlihat atau kejadian yang tidak tertangkap atau yang di luar kisaran persepsi indera. Dengan penggunaan analogi tidak kritis yang diperoleh dari pengalaman kita sendiri dan agar mereka tetap dalam batasan ranah metode empiris sebagaimana yang mereka interpretasikan. Karena itulah Epikuros menetapkan peraturan utama kita harus menyelidiki semua penyebab fenomena langit dan tak terlihat melalui perbandingan antara keduanya dengan fenomena serupa yang pernah kita alami. Sebagai contohnya, jika kita ingin menjelaskan gerhana matahari dan bulan, maka kita harus mengamati terlebih dahulu bagaimana cahaya terhalang sebagian atau sepenuhnya di bumi. Baru dilanjutkan dengan membuat hipotesis yang tidak bisa terbantahkan oleh fenomena bumi. Setelah itu dilakukan, kita akan merasa yakin bahwa berdasarkan prinsip non-kontradiksi, penjelasan-penjelasan itu atau yang mungkin ada 2, 3, bahkan 4 dalam beberapa kasus mungkin saja terjadi. Metode analogi ini memicu lonjakan peningkatan hipotesis kausal. Hipotesis kausal tidak akan digunakan pada masa sekarang, tapi sekali lagi terdapat alasan sejarah aliran epikureanisme terpaksa berada di posisi yang lemah secara ilmiah, sebagaimana yang akan kita lihat pada bagian selanjutnya tentang kausalitas. Kelima, kausalitas. Perlu ditekankan betapa pikiran manusia seringkali ketakutan kepada benda yang mengedari bumi dan yang berada di langit. Semangat mereka ternodai ketakutan akan para dewa, hancur menjadi debu karena ketidaktahuan mereka akan hukum alam yang menyebabkan mereka menyangkut pautkan segalanya dengan hal gaib serta tunduk kepada para dewa. Dengan penalaran yang baik, aliran epikureanisme melihat korelasi langsung antara tahayul religius dan ketidaktahuan akan hukum alam. Lalu dalam rangka semangat mereka menghapus teror yang mengintai jiwa manusia, mereka membahas pokok permasalahan dengan senjata yang amat kuat, yaitu teori kausalitas yang sangat seksama.
Mengetahui penyebab dari satu fenomena dan mengetahui bahwa semua itu bersifat alamiah berarti menghilangkan ketakutan tak berdasar yang lahir dari doktrin klasik agama. Pemusnahan ketakutan, terutama ketakutan akan entitas tak terlihat yang turut bisa mengubah alam, berarti mengurangi rasa sakit dan penderitaan manusia, serta membuka pintu menuju penerimaan lapang atas gambaran dunia tempat alam diyakini bersifat otonom dan entitas ilahiyah tidak pernah mengganggunya. Jika kita memahami dan meyakini kebenaran ini, kita akan melihat betapa alam terbebas sepenuhnya dari para penguasa langit yang sombong, dan betapa dia bisa melakukan segalanya tanpa campur tangan mereka. Atas nama para dewa yang melalui hidup mereka dalam kedamaian yang sunyi. Siapa yang mampu menguasai semesta? Siapa yang mampu menggenggam semesta tak terbatas ini? Siapa yang bisa menghancurkan langit? Siapa yang bisa menyuburkan tanah dengan api langit? Siapa yang mampu untuk selalu ada setiap waktu? Prinsip penyebab tunggal versus kausalitas jamak. Aliran epikuronisme hanya menggunakan penjelasan penyebab tunggal atau pluralitas teori, tergantung pada fenomena yang bersangkutan dan siapa lawan mereka. Prinsip penyebab tunggal memang absah, bahkan cenderung wajib dalam bidang fisika terestrial, metafisika, dan etika dalam semua bidang itu. Lawan mereka adalah aliran non-atom seperti aliran platonisme dan skeptisisme. Namun, prinsip ini digantikan oleh kausalitas jamak untuk bidang fenomena benda langit. Dalam bidang inilah lawan mereka adalah pemuka agama yang teguh berpegang pada teori kausalitas ilahiyah. Bifurkasi yang tak memuaskan dan membingungkan dalam teori kausalitas tergambar dengan jelas melalui potongan yang diambil dari surat untuk Fitokles. Sebuah tulisan mengenai astronomi dan meteorologi dengan tendensi kuat terhadap penjelasan alamiah sekaligus sangkalan kuat terhadap penjelasan teologi. Kita tidak boleh memaksakan penjelasan mustahil atau maksudnya teologi kepada fenomena atau langit ini atau menerapkan sikap yang sama kepada sebuah diskursus etika atau kepada pemaparan masalah fisika non-langit. Contohnya sebagaimana yang dinyatakan bahwa alam semesta terdiri dari raga dan substansi tak berwujud atau atom tidak terbagi, dan kasus lainnya dengan satu penjelasan yang konsisten dengan fenomena. Ini tidak sama untuk benda-benda langit. Asal-muasal mereka melibatkan lebih dari satu sebab dan terdapat banyak dugaan terkait kodratnya yang sesuai dengan pengalaman indera manusia. Rangkaian fase bulan yang mungkin terjadi seperti fenomena yang pernah kita alami menyebabkan kita bisa memperkirakannya selama kita tidak terlalu memegang teguh prinsip penyebab tunggal dan secara gegabah menolak segala penjelasan lainnya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang bisa dipelajari sebelum akhirnya ingin mengamati yang tidak mungkin. Penjelasan tunggal yang konsisten dengan fenomena tentu saja adalah teori atom dan secara kesatuan digunakan dalam surat untuk Herodotus, satu-satunya tulisan tentang fisika dan metafisika yang selamat dari Epikuros sendiri. Setelah menyingkirkan teori saingan lainnya dari para pendahulu atau anggota aliran lain, di dalamnya serangkaian fenomena didasari metode atom penyebab tunggal yang ortodoks. Contohnya persepsi melalui lapisan atom, perubahan alamiah di dunia sekitar, kodrat jiwa dan sensasi, serta dunia lain beserta penciptaannya. Di satu sisi lainnya, dalam surat untuk Fitokles, metode dan penjelasan kausalitas jamak mendominasi, dan segala teori yang sama dengan fenomena bumi atau sesuai dengan analogi disambut dengan baik. Dalam surat ini, metode penyebab tunggal sedang dikritik tajam karena tidak lagi sama dengan teori ortodoks atomisme. Juga menyangkal prinsip teologi kausalitas dan kendali ilahiyah. Dua prinsip terakhir ini adalah sasaran empuk untuk hinaan, tidak hanya karena alasan kemanusiaan, sebagaimana yang telah dijelaskan, tapi juga atas dasar logika.
Para dewa didefinisikan sebagai entitas atau terberkati non-pasif yang tidak bisa berkegiatan atau bergerak. Keberadaan mereka terletak pada bentuk kebahagiaan tertinggi, kontemplasi kesempurnaan, yakni kesempurnaan mereka sendiri. Dengan demikian, prinsip itu berlawanan dengan gambaran mereka yang terberkati dan bisa mengubah alam seperti para penganut agama antropomorfik tradisional. Kemudian membaca surat untuk Fitokles seringkali diingatkan bahwa terlalu lama mempelajari metode penyebab tunggal dalam teori populer hingga menafikan pengamatan serta teori empiris dapat merusak teori kausalitas yang sesungguhnya sekaligus kebahagiaan umat manusia. Hal yang terkait jauh dalam pemahaman langit yang tepat. Di saat yang sama, mereka dianjurkan untuk memegang teguh metode yang mungkin maksudnya adalah kausalitas netral dan menolak yang mustahil, maksudnya ciptaan dan kendali ilahiyah. Jadi dengan beragam alasan, golongan, kemanusiaan, kepraktisan, dan logika, aliran epikureanisme memutuskan untuk menggunakan prinsip kausalitas jamak dalam menghadapi fenomena langit. Dan itu menghasilkan teori-teori acak yang saling bertentangan tapi terkadang fantastis dalam surat untuk Fitokles. Sebagai contohnya, petir dijelaskan dalam 4 cara, kilat dalam 6 cara, dan gempa bumi dalam 2 cara, salju dalam 3 cara, pelangi dalam 2 cara, komet dalam 3 cara, dan seterusnya. Meskipun surat untuk Fitokles tidak menambah wawasan kita akan langit, peranan sejarahnya tetap luar biasa. Dari sudut pandang kita, peranan tersebut terletak sebagian besar dalam teori pengetahuannya yang amat maju, terutama dalam mengedepankan penjelasan prinsip alamiah alih-alih teologis. Tangan para dewa atau Tuhan tidak dapat diacak di alam, dan penjelasan teologi tak bisa dibuktikan benar atau salah, sehingga secara ilmiah tidaklah berarti. Hanya ada hipotesis ilmiah yang dihasilkan dari uji empiris, dari kepastian atau bantahan. Itulah keindahan karya Epikuros yang satu ini. Metode empiris di dalamnya menunggu alat dan teknik yang akan lahir berabad-abad kemudian. Tak satu pun teori ini atau teori yang berkaitan dengannya sesuai dengan persepsi kita yang jelas dan nyata terhadap segala hal, selama kita meyakini yang mungkin dan mampu merujuk tiap teori untuk setiap fenomena. Sekali lagi, kodrat ilahiyah tidak perlu dibahas dalam ranah ini. Tidak perlu mengotak-atik dan cukup kita biarkan itu tetap menjadi yang terberkati. Jika kita tak bisa melakukannya, seluruh teori kausalitas yang terkait fenomena langit tak akan berarti. Sebagaimana yang sudah dirasakan oleh mereka yang tidak bersedia menerima metode kemungkinan.